Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Meliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu itu apa yang dimaksud dengan hukum internasional. Kedua, apa yang membedakan HI publik dengan perdata. Ketiga, contoh eksistensi hukum internasional kepada tatanan hukum nasional. Yang pertama itu adalah apa pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional, sekarang sudah semakin kompleks pengertiannya. Yang kedua, apa yang membedakan HI publik dengan perdata? Cara membedakannya berdasarkan sifat dan objeknya adalah tepat daripada membedakan berdasarkan pelaku-pelakunya atau subjeknya, yaitu dengan mengatakan HI publik mengatur hubungan antar negara, sedangkan hukum perdata internasional mengatur hubungan perorang-orangan. HI dibedakan dengan HPI dikarenakan negara dapat saja menjadi subjek HPI dan perorangan dapat saja menjadi subjek HI. Batasan yang bersifat negatif lebih tepat karena ukuran publik memang sering kali sukar dicari batasan-batasannya. Dewasa ini, persoalan internasional tidak semuanya merupakan persoalan antar negara, melainkan persoalan yang menjadi tanggung jawab perorangan. Misalnya, penjahat perang karena melakukan pelanggaran Konvensi Jenewa tahun 1949. Jadi, perbedaannya juga terletak pada sifat hubungan hukum yang diatur. Dalam hukum perdata internasional, maka hubungan hukum yang diatur adalah hubungan hukum perdata, dan dalam hubungan hukum perdata tersebut akan permasalahan tentang hukum apa yang dipilih oleh para pihak yang mengatur hubungan hukum tersebut. Yang ketiga, contoh eksistensi hukum internasional kepada tatanan hukum nasional. Ada dua teori yang membahas mengenai keberadaan hukum internasional dalam hukum nasional suatu negara, yakni teori inkorporasi dan teori transformasi. Teori inkorporasi merupakan langkah yang lanjut dari paham monisme yang memandang antar hukum nasional dan internasional sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, teori inkorporasi memandang hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.